Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin, sidang jemaah pendengar dimanapun Anda berada. Salah satu nilai kebaikan yang mesti kita syukuri adalah nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu, dan setiap detiknya. Salah satu contoh adalah Allah berikan kepada kita nikmat hidup. Sampai hari ini Allah masih meniupkan kepada kita roh yang mampu untuk kita syukuri setiap hari dan setiap saat. Hidup kita saat ini, kesehatan kita saat ini, rezeki kita saat ini, pangkat dan jabatan yang kita miliki saat ini, pekerjaan yang kita dapatkan saat ini, istri yang dikurniakan oleh Allah saat ini, anak yang kita dapatkan, sesungguhnya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri dalam setiap saat kehidupan kita. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, saya ingin membahas tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kekuasaan, kekuatan, pangkat dan jabatan. Allah berikan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita pangkat, jabatan, dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kita dijadikan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah umat. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar, yang mesti dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada orang-orang yang sudah memberikan amanah itu kepada kita, akan tetapi ini mesti dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan amanah itu sendiri. Sebagai seorang pejabat publik, apakah itu wakil rakyat atau pemimpin eksekutif yang sudah diberikan oleh rakyat kepada mereka semacam kepercayaan untuk menjadi orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting di tengah-tengah manusia, mesti kita sadari bahwa ada sebuah hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penggembala, setiap kamu adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepada kepemimpinanmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya di akhirat kelak tentang kepemimpinanmu.
Apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang pemimpin? Sudahkah kamu mampu berusaha dengan sekuat tenagamu, mempergunakan kekuasaanmu, kedudukanmu, mempergunakan kekuatanmu yang ditopang oleh rakyat itu untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri? Sudahkah mampu kamu melaksanakan amanah yang diberikan kepadamu untuk selalu membawa umat ini, membawa masyarakat ini kepada hal yang lebih baik, yang akan mampu untuk menjalani kehidupan dunia ini dan juga mampu untuk mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya mementingkan kehidupan dunianya saja, tetapi juga punya prinsip dan program bagaimana rakyat dan masyarakatnya mampu untuk mempersiapkan diri mengarah kehidupan keakhiratannya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Ataukah mungkin ketika kita menjadi seorang pemimpin kita hanya mampu untuk menyampaikan janji-janji saja di saat kita kampanye? Nanti setelah saya terpilih nanti saya akan mensejahterakan rakyat. Saya akan memperbaiki kehidupan masyarakat. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk rakyat saya. Dan bahkan ada juga orang yang sebelum menjadi seorang pemimpin, dia menyampaikan dan menangis ketika dia ingat bagaimana seorang Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Akan tetapi setelah dia menjadi orang yang diberikan amanah oleh masyarakat, Allah berikan kesempatan kepadanya untuk memimpin negerinya. Sehingga air mata yang keluar di saat dia menjanjikan sesuatu kepada orang lain itu seolah-olah hilang begitu saja. Implementasi dari air mata tersebut, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, adalah kita abdikan diri kita sebagai seorang pemimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buat program-program yang mampu untuk memperbaiki masyarakat kita. Jangan jadikan kisah Umar bin Khattab itu sebagai alat dan sarana untuk menipu rakyat kita. Jangan jadikan kisah Umar bin Khattab itu sebagai alat dan sarana untuk memperbodoh-bodohi rakyat kita. Jangan samakan kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia kepemimpinan Umar bin Khattab dengan kepemimpinan yang ada hari ini. Apakah kita sebagai pemimpin yang hari ini mampu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab? Kalau Umar bin Khattab, dia tidak pernah tidur sebelum masyarakatnya tidur terlebih dahulu. Dia tahu persis bagaimana masyarakatnya di daerahnya, apakah masyarakatnya itu miskin. Dia tahu persis bagaimana masyarakat yang ada di daerahnya, apakah masyarakatnya itu kekurangan, kemiskinan. Umar bin Khattab sangat tahu. Kenapa? Dia tidak akan makan yang enak-enak sebelum masyarakatnya terlebih dahulu makan yang enak-enak. Dia tidak akan berpoya-poya sebelum masyarakatnya terlebih dahulu nampak dengan mata kepalanya sendiri hidup dalam keadaan wajar. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan jadikan kisah Umar bin Khattab itu sebagai cara untuk bagaimana mendapatkan suara dari masyarakat. Ingatlah kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Salah satu dari tanda-tanda orang munafik itu adalah apabila dia berkata dusta. Iza haddatha kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Apabila dia berkata selalu dusta. Iza haddatha kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia suka mengingkari. Wa iza tumina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, mereka mengkhianati kepercayaan tersebut. Sebelum menjadi pemimpin, sebelum terpilih oleh orang lain, iza haddatha, dia berkata, ini yang akan saya lakukan, ini yang akan saya perbuat. Kadzaba, tetapi setelah dalam prakteknya dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Sebelum menjadi
Dia berjanji, ini akan saya lakukan. Ini perbuatan yang akan saya kerjakan. Ini visi dan misi saya. Akan tetapi setelah amanah itu dia dapat. Wa iza wa'ada akhlafa. Dia berjanji. Akan tetapi setelah menjadi apa yang dia inginkan itu, maka dia mengingkari janji-janjinya. Wa iza tumina khana. Allah berikan kepercayaan kepadanya melalui tangan-tangan masyarakat yang memilihnya. Hitam jari masyarakat menandakan bahwa masyarakat itu sudah memilihnya dengan baik. Dalam hatinya berkata, pemimpin yang saya pilih hari ini adalah pemimpin harapan rakyat. Pemimpin harapan kami. Segala sesuatu kami tumpangkan harapan kami kepada mereka yang sudah kami pilih. Kami berharap dia akan merubah sendi-sendi kehidupan ini kepada yang lebih baik. Masyarakat berharap perekonomian semakin baik. Lapangan kerja semakin banyak. Akan tetapi setelah amanah itu diberikan, dia hianati. Berkhianat kepada rakyat. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Inilah kaum muslimin yang berbahagia yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Tidak beberapa lama lagi kita di seluruh Indonesia ini akan melaksanakan pilkada serentak. Beberapa daerah di negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan memilih bupati, gubernur dan wali kota secara serentak. Tentunya harapan yang sangat baik bagi kita, harapan besar kita sebagai rakyat. Tentu kita tidak akan pernah bosan untuk memberikan harapan, menumpangkan harapan kita kepada mereka yang putra-putri terbaik negeri ini yang akan muncul untuk maju sebagai calon kepala daerah di daerahnya sendiri. Tentunya kita mesti jeli untuk memilih siapa kira-kira yang mampu kita jadikan sebagai pemimpin 5 tahun ke depan. Karena sesungguhnya waktu 5 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang sekali. Akan tetapi kita menentukannya hanya dalam 1 detik saja. Saat kita mencoblos itu, maka saat itulah ditentukan bagaimana daerah kita 5 tahun ke depan. Saya sebagai rakyat biasa berharap kepada kita semua. Mari kita jaga perdamaian, kedamaian. Kita jaga ukhuwah kita. Mari kita berbeda. Tidak persoalan. Akan tetapi kita selalu meningkatkan ukhuwah kita. Perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang sangat wajar dalam dunia demokrasi. Akan tetapi, jangan jadikan perbedaan pilihan itu membuat sesama kita saling sikut. Jangan sampai membuat sesama kita saling tidak bertegur sapa. Jangan sampai membuat sesama kita saling bermusuhan. Kita adalah fastabiqul khairat. Kita lagi berusaha berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Menurut si A yang baik adalah pemimpin yang satu, calon pemimpin yang satu. Menurut si B yang baik adalah calon pemimpin yang lain. Itu hal yang biasa, karena sesungguhnya demokrasi itu adalah sebuah kebebasan untuk memilih. Maka pilihlah siapa yang menurut kita yang amanah, yang mampu membawa negerinya kepada arah yang lebih baik, yang mampu untuk membawa masyarakatnya kepada arah yang lebih baik. Kalau memang semua kriteria itu ada sama mereka, kenapa kita tidak memilih mereka? Mau melihat kriteria seseorang itu, maka lihatlah dari visi dan misinya. Mau melihat kepribadian seseorang itu, maka lihatlah dari kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, rakyat adalah penentu terakhir dalam sebuah kepemimpinan negeri ini. Rakyat adalah hakim yang akan menokok palu. Siapa yang akan mendapatkan suara terbanyak di antara banyaknya calon-calon pemimpin tersebut. Karena sesungguhnya apabila rakyat tidak pandai memilih pemimpinnya, maka rakyat juga lah yang akan rugi 5 tahun yang akan datang. Jangan salahkan pemimpin kita. Jangan salahkan orang-orang yang sudah terpilih. Bukankah yang memilih itu adalah kita sebagai rakyat? Berarti kitalah sebenarnya yang tidak berpikir
dan tidak memperhatikan siapa yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah amanah dari rakyat. Maka rakyat berhak untuk memilih siapa yang terbaik yang akan dijadikan sebagai pemimpinnya untuk masa-masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.